warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, pada kesempatan berbahagia ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi pembahasan terkait perkembangan psikologis. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Humanistik Ibu Nur Aini, MPSI Psikolog. Dan juga di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Pertama, ada saya pribadi, Dede Indra, dari kelas Psikologi 17C yang akan menjadi moderator dan juga akan memberikan sebuah kesimpulan dari materi perkembangan psikologis ini. Kemudian yang kedua ada Saudari Tria yang akan membahas terkait pengertian dari perkembangan psikologis itu sendiri. Lalu ada Saudara Andi yang akan membahas terkait aktualisasi diri. Dan juga ada Saudari Cahyati serta Tresna yang akan membahas terkait kenapa manusia bisa gagal berkembang. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja untuk presentasinya. Yang pertama, pembahasan terkait pengertian dari perkembangan psikologis akan dibahas oleh Saudari Tria. Kepada Saudari Tria, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan dan pertumbuhan. Menurut Maslow, perkembangan merupakan mekarnya kapasitas bakat, kreativitas, kebijaksanaan, dan karakter secara terus-menerus. Sementara pertumbuhan merupakan pemuasan secara progresif atas kebutuhan-kebutuhan psikologis yang makin meningkat. Psikologis. Untuk materi yang kedua yaitu aktualisasi diri akan disampaikan oleh Saudara Andi. Kepada Saudara Andi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai aktualisasi diri. Seperti yang sudah kita ketahui, menurut Maslow, aktualisasi diri merupakan puncak tertinggi dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam kehidupannya. Orang yang telah mencapai aktualisasi diri, ia akan semakin baik pertumbuhan dan perkembangan psikologisnya. Menurut Maslow, jalan terpenting menuju aktualisasi diri yaitu dengan cara pengenalan diri dan pemahaman diri. Jika seseorang sudah memahami dirinya sendiri, ia akan paham akan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, serta ia akan memiliki motivasi yang sesungguhnya dan bertingkah laku sesuai dengan cara ia untuk mencapai atau memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Misalnya, ketika saya tahu kebutuhan atau motivasi saya yaitu untuk memuaskan isi perut saya dengan makanan, maka saya akan cenderung bertingkah laku yang mengarah pada bagaimana saya agar bisa mendapat makanan tersebut. Nah, menurut Maslow, pemuasan kebutuhan-kebutuhan pada taraf yang rendah seperti makan, minum, tempat berlindung, pakaian, itu tidak menjamin pertumbuhan psikologis. Oleh sebab itu, kekayaan atau harta benda yang melimpah oleh sebagian orang tidak merangsang pertumbuhan psikologis. Justru, malah lebih terpaku pada taraf materialistik. Maka berdasarkan pemaparan yang singkat tadi, Maslow mendefinisikan aktualisasi diri yaitu pada orang-orang yang bebas dari aneka macam penyakit psikologis, atau dalam artian lain orang tersebut sudah sehat mental. Yang kedua, orang tersebut sudah terpuaskan kebutuhan-kebutuhan dasarnya sehingga sudah tidak lagi merasa butuh atau merasa termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Yang ketiga,
Orang menggunakan kapasitas-kapasitasnya atau kemampuan-kemampuannya untuk hal-hal yang positif. Yang keempat, manusia dimotivasi oleh nilai-nilai yang ia perjuangkan. Misalnya, nilai-nilai religius. Orang akan terus bergerak, orang akan terus termotivasi dengan tujuan untuk menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Andi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan membahas terkait kenapa manusia bisa gagal dalam berkembang. Dan ini akan disampaikan oleh Saudari Cahyati dan juga Saudari Tresna. Kepada Saudari Cahyati dan Tresna, saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai alasan mengapa begitu banyak orang gagal untuk tumbuh. Nah, di sini itu naluri manusia untuk tumbuh ini cenderung lemah. Akibatnya, pertumbuhan dengan mudah dibuat tak berdaya oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Lingkungan budaya yang brengsek, pendidikan yang tidak memadai, atau bahkan sampai pada tahap keliru. Adapun di lingkungan kebudayaan barat ada kecenderungan kuat untuk takut pada naluri-naluri. Kecenderungan untuk memandang secara naluri ini bersifat kebinatangan serta hina. Nah, Pruett dan banyak teoretikus Kristen terlampau ini dahulunya banyak menonjolkan aspek-aspek negatif naluri manusia. Nah, akibatnya kita hidup di tengah kebudayaan yang lebih menekankan kontrol serta motivasi negatif, bukan motivasi positif. Nah, selain dua di antara yang tadi saya sebutkan, kemudian di sini ada pengaruh negatif, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan yang rendah itu ternyata lebih kuat. Proses pertumbuhan menuntut ketersediaan untuk memanfaatkan kesempatan, membuat kesalahan-kesalahan, mendobrak kebiasaan-kebiasaan secara terus-menerus. Orang bisa memilih. Dikutip dari Maslow, mundur ke arah rasa aman atau maju ke arah menuju pertumbuhan. Pertumbuhan harus senantiasa menjadi pilihan, sedangkan rasa takut harus selalu diatasi. Segala sesuatu yang meningkatkan rasa takut atau rasa cemas akan merusak keseimbangan dinamik antara regresi dan pertumbuhan. Seseorang yang hidup di tengah suasana aman, hangat, dan bersahabat, justru ini akan lebih mudah tumbuh serta menguasai proses pertumbuhan ketimbang orang yang hidup di lingkungan hal tersebut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Kenapa manusia gagal berkembang? Lebih tepatnya ke alasannya. Yang pertama adalah pengaruh negatif kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan yang rendah itu ternyata kuat. Menurut Maslow, naluri manusia untuk tumbuh cenderung lemah. Akibatnya, pengaruh buruk dari lingkungan budaya cukup besar mempengaruhi manusia berkembang. Yang kedua, Maslow mengemukakan kompleks yang disebut dengan Yona, yaitu kecenderungan orang dewasa untuk meragukan dan bahkan takut dengan kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga, ada lingkungan dan budaya yang dapat sering menghambat perkembangan manusia ke arah aktualisasi diri. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang mengaktualisasikan diri lebih fleksibel dari kebanyakan orang, lebih terbuka terhadap batasannya, lebih terbuka terhadap gagasannya, dan juga pengalaman-pengalaman yang baru. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Cahyati dan juga Tresna yang telah menyampaikan materinya. Dan terakhir di sini saya akan menyimpulkan materi terkait perkembangan psikologis. Untuk kesimpulannya, kita harus mengetahui bahwasannya perkembangan psikologis adalah sebuah perubahan aspek kejiwaan seorang individu dari sejak ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal. Kemudian, menurut Maslow, orang yang sehat secara psikologis sangat mandiri
namun sekaligus menyukai orang lain. Terdapat beberapa faktor kenapa manusia bisa gagal dalam berkembang secara psikologis. Di antaranya, naluri manusia untuk bertumbuh cenderung lemah, kemudian pengaruh negatif akan kebutuhan rasa aman, memiliki gangguan zona kompleks, serta lingkungan budaya yang tidak mencerminkan social support atau dukungan sosial, serta tidak terbuka dengan gagasan-gagasan yang baru. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait materi perkembangan psikologis. Semoga banyak manfaatnya dan saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.